bertemu Allah atau yarjullah. Jadi susunannya itu dari yang paling tinggi ke paling bawah ya. Sama kayak watini Islam, wazaitun Nasrani, kemudian waturi sinin Yahudi. Makom syariat, hakikat, makrifat. Seperti itu disebutnya di Qurannya itu yang paling tinggi dulu. Islam, Nasrani, Yahudi. Jadi dengan kata lain, sebenarnya untuk mencapai level ya'lu wala yu'la alaih, ya seperti di hadis itu, ya itu lewati tahapan ini. Tapi bukan sebagai merek ya, kita Yahudi dulu, kita Nasrani dulu, atau Kristen, enggak gitu. Ya kita nggak usah nggak usah nyebutin mereknya ya, tapi lebih kepada uh, proses perjalanan tadi, sama kayak ayat laqad kana tadi itu, uh, dengan zikir sebanyak-banyaknya mengalami hari akhirat atau kehidupan akhirat, sampai kepada puncak akhirat atau maliki yaumiddin. Nah, itu Allah itu. Nah, seperti itu ya. Ya, kembali kepada pembahasan. Kitab suci adalah fiksi, Rocky Gerung ya. Bagaimana sebenarnya? Ya, fakta memang di lapangan kan kitab suci Rocky Gerung nyebutnya ya, bukan kitab suci agama A, agama B, agama C, enggak. Kitab suci fiksi. Maksud beliau itu baik sebenarnya. Bukan faktual aja maksudnya tuh. Fakta di lapangan ya begitu. Memang faktanya begitu. Saya pribadi setuju ya. Banyak pemeluk agama itu kitab sucinya itu hanya pedoman yang bersifat fiksi. Jadi dia termotivasi berbuat baik ya karena ada janji surga, baik ibadah vertikal ataupun horizontal. Nah, ini semua agama termasuk Islam. Ya sebenarnya secara nggak langsung ya bertentangan sekali dengan ayat Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tadi. Prosesnya adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira itu. Ah, itu menurut saya gitu. Jadi Rocky Gerung ini menggambarkan fakta di lapangan. Ya, fiksi memang gitu. Lah kemudian ada cerita lagi bagaimana seorang sufi wanita besar kan, Robiatul Adawiyah, ketika malam membawa kayu bakar di kanan, di tangan kanannya, kemudian membawa ember berisi air di tangan kirinya kan, sambil ya teriak-teriak lah riwayatnya begitu kan. Kemudian warga pada bangun ya ditanya, kenapa engkau membawa kayu yang dibakar, kemudian membawa air untuk apa? Robiatul Adawiyah menjawab, aku membawa api untuk membakar surga. Karena banyak yang mengharapkan surga dalam ibadahnya, baik hablum minallah ataupun hablum minannas. Nah, kemudian saya membawa air untuk memadamkan api neraka. Karena banyak orang yang beribadah baik hablum minallah maupun hablum minannas itu tersebab takut neraka. Ya, benar memang di ayat tadi pun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu mencontohkan ya itu liman kana yarjullah ya mengharapkan Allah ya, apa ya ridhonya gitu. Caranya adalah wal yaumal akhir, hari akhirat. Seluruh ibadah kita itu
tembus sampai kepada Allah, ya jalannya melalui akhirat gitu. Nah, kemudian caranya bagaimana untuk bisa tembus kepada Allah Sang Maha Gaib lewat alam gaib, yaitu akhirat. Caranya, wa dzakarallaha katsira. Kita belajar zikir yang sebenar-benarnya zikir. Nah, dia itu sudah sampai tidak berlafal huruf. Ya, sebab kitab suci Qadim pun ya tidak berlafal huruf. Sampai kepada situ nantinya. Ya, proses awalnya wa dzakarallaha katsira. Itu nggak terpisah-pisah, itu satu kesatuan. Lewat sini, lewat sini, lewat sini, tujuannya ke sini. Ya, enggak, itu nggak terpisah sama sekali. Ya, begitu sobat medsos sekalian. Ya, ya zikir yang sebenarnya zikir adalah, kalau bahasa saya tadi, stay tune di gelombang mutlak. Mutlak itu yang nggak ada di dunia, mutlak itu akhirat. Ya, stay tune di radar mutlak, kayak gitu gampang ya. Seperti apa itu? Ya, itu bisa diterangkan di lain kesempatan insya Allah. Nah, di situ satu paketnya ternyata ada kitab Qadim gitu ya. Jadi kalau kita mengalami dari proses atau metodologi dalam beragama, maka kitab suci itu sudah tidak fiksi lagi, atau setengah fiksi, setengah faktual. Lawanannya fiksi kan faktual, anggaplah begitu kan. Ya, udah nggak begitu, tapi 100% faktual. Sebagaimana karakter dari Nabi kita ya. Dari sebuah hadis, nah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Ya, seperti itu ya gambarannya. Berarti ya itu Nabi sudah mencontohkan itu. Kalau kita membaca Al-Quran, memahami, ya itu relatif ya, diserap oleh pemahaman kita, yaitu otak kita. Kemudian kita aplikasikan. Itu nggak bakal bisa para sobat medsos sekalian. Sebab kita di surah Al-Waqiah ya, fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Aslinya kitab itu ada di Lauhul Mahfuz ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuhnya kecuali oleh ruh-ruh yang disucikan. Aslinya tuh begitu. Ya, ini sekedar tambahan. Kemudian untuk mengoreksi perkataan saya yang kemarin bahwa kitab Taurat dan Zabur adalah kitab umat Hindu. Umat Hindu ya. Nah, itu salah, saya mohon maaf. Itu kitabnya orang umat Yahudi. Ya, seperti itu tambahannya. Ya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.